Semangat pagi, salam dahsyat, salam hebat, luar biasa. Security Indonesia channelnya Security Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berjumpa kembali dalam acara yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda. Apa itu? Yaitu sebuah pertemuan lewat udara, lewat media sosial yang membahas tentang ruang lingkup satuan pengamanan atau security. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, kami akan menyampaikan sebuah edukasi yang bertemakan tentang pengamanan swakarsa. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk rekan kerja dimanapun Anda berada, ataupun bermanfaat untuk anak cucu kita kelak nanti sampai dengan akhir zaman. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tentang pengamanan swakarsa. Saudara-saudariku, rekan kerja Satuan Pengamanan Security dimanapun Anda berada, apa yang dimaksud dengan pengamanan swakarsa? PAM swakarsa adalah merupakan suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang mana diadakan atas kemauan, atas kesadaran dan sebuah kepentingan masyarakat itu sendiri yang kemudian memperoleh sebuah pengukuhan dari pihak kepolisian negara Republik Indonesia. Itulah saudara-saudaraku yang dimaksud dengan pengamanan swakarsa. Lalu apa tujuannya dibentuk pengamanan swakarsa? Tujuannya adalah yang pertama, untuk memenuhi sebuah kebutuhan rasa aman, rasa nyaman di lingkungan sebuah perusahaan ataupun kawasan ataupun sebuah pemukiman. Lalu yang kedua apa tujuannya PAM swakarsa itu? Yang kedua adalah mewujudkan sebuah kesadaran warga masyarakat di lingkungan kawasan ataupun pemukiman guna penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Itulah tujuan daripada PAM swakarsa. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah meningkatkan pembinaan serta menyelenggarakan ataupun kemampuan PAM swakarsa dalam pengemban fungsi kepolisian terbatas maksud saya di lingkungan masing-masing. Saya ulangi lagi untuk yang ketiga, yaitu bertujuan untuk meningkatkan sebuah pembinaan serta menyelenggarakan ataupun kemampuan PAM swakarsa dalam pengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan masing-masing. Itulah saudara-saudaraku dibentuknya sebuah tujuan PAM swakarsa. Lalu apa tugas daripada pengamanan PAM swakarsa itu sendiri? PAM swakarsa bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa. Swakarsa itu artinya terbatas. Guna apa? Guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Itulah saudara-saudaraku tugas daripada sebuah pengamanan swakarsa. Lalu PAM swakarsa sendiri itu terdiri dari apa saja? PAM swakarsa itu terdiri dari PAM swakarsa satuan satpam atau satuan pengamanan dan satuan kamling, satuan keamanan lingkungan. Yang kedua terdiri dari terdapat PAM swakarsa yang berasal dari pranata sosial, kearifan lokal yang memperoleh sebuah
pengukuhan dari Kakor Binmas Baharkam, Kepala Koordinator Pembinaan Masyarakat atau Pembinaan Harian Keamanan, yang mana hal ini dilakukan oleh Babin Kamtibmas dari kepolisian, atau kalau di dalam TNI adalah seorang Babinsa. Itulah saudara-saudaraku, Pam Swakarsa terdiri dari apa saja. Jadi terdiri dari satuan pengamanan dan satuan keamanan lingkungan, termasuk yang berasal dari Pranata Sosial Kearifan yang memperoleh pengukuhan dari Babin Kamtibmas ataupun dari Babinsa. Saudara-saudariku, rekan kerja satuan pengamanan security dimanapun Anda berada. Lalu bagaimana dengan proses sebuah pembentukan Satpam itu sendiri? Proses pembentukan Satpam itu sendiri itu dimulai dari tahapan pembentukan Satpam, yang mana melalui sebuah perekrutan, pelatihan, dan pengukuhan. Itu proses pembentukan sebuah Satpam atau dikatakan satuan Satpam. Yang kedua, prosesnya adalah calon anggota Satpam atau security itu meliputi orang perseorangan dan ataupun purnawirawan dari Polri ataupun TNI. Yang berikutnya prosesnya untuk perekrutan anggota satuan pengamanan itu harus sehat jasmani, sehat rohaninya, serta memiliki surat keputusan pangkat terakhir bagi anggota purnawirawan. Lalu yang berikutnya mengenai proses pembentukan Satpam itu dilakukan oleh sebuah perusahaan ataupun PT yang mana sudah berizinkan dari kepolisian, atau perekrutan calon anggota Satpam itu dilakukan langsung oleh pengguna jasa Satpam. Tentu hal ini harus melalui izin daripada kepolisian. Itulah saudara-saudaraku proses pembentukan satuan pengamanan. Lalu apa saja persyaratan agar kita menjadi calon anggota Satpam dari orang perseorangan? Yang pertama persyaratannya adalah kita wajib menjadi warga negara Indonesia. Lalu yang kedua, harus lulus kesehatan, lulus kesemaptaan, lulus psikotes. Yang berikutnya, kita harus bebas dari narkoba, memiliki surat keterangan catatan dari pihak kepolisian, melampirkan surat SKCK, ataupun berpendidikan minimal standar sekolah menengah umum atau sekolah menengah atas. Persyaratan yang berikutnya, untuk menjadi anggota security atau Satpam itu kalau laki-laki minimal tingginya 160 cm, kalau perempuan minimal tingginya 155. Jadi untuk idealnya bisa disesuaikan dengan tinggi badan masing-masing. Untuk usianya itu minimal 18 tahun ke atas. Jadi boleh dikatakan yang penting mereka masih efektif, masih layak untuk menjadi seorang Satpam, dan masih memiliki dedikasi yang kuat. Itulah saudara-saudaraku mengenai pengamanan swakarsa. Sebetulnya masih banyak lagi, nanti kita akan sambung di video yang berikutnya. Mengenai Pam Swakarsa itu apa, tujuannya, atau tugas Pam Swakarsa itu apa, terus terdiri dari apa saja, bagaimana proses pembentukan Satpam itu sendiri,
terus apa persyaratan menjadi seorang satpam. Jadi tadi itu saya sampaikan, kalaupun masih ada kekurangan, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika hal ini berguna, ya digunakan sebagai pendukung ilmu atau sumber ilmu pengetahuan sebagai petugas keamanan. Mudah-mudahan selalu bermanfaat apa yang kami sampaikan. Yang penting di dalam melaksanakan tugas kita harus tetap selalu semangat, selalu kita jalankan dengan hati yang penuh ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab. Salam dahsyat, salam hebat luar biasa, Security Indonesia Channel, channelnya Security Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.